Kamar kos murah itu menyimpan rahasia mahal, harganya nyawa. Malam pertama, Robi merasakan ada yang salah. Bukan hanya bau lembab, tapi kehadiran dingin yang mengawasi dalam gelap. Lalu kunci usang itu membuka laci terkunci, mengungkap surat terakhir dan tatapan kosong seorang pria. Malam ini pria itu tak lagi difoto. Ia berdiri di belakang Robi dengan senyum dingin yang membisikkan teror. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini? Dan kenapa roh penasaran itu kini menatap Robi? Robi meletakkan kardus terakhir di lantai. Debu langsung berterbangan, membuat matanya perih. Ia mengusapnya dengan punggung tangan, lalu menghela napas panjang. Mulai dari nol lagi, gumamnya pelan. Pandangannya menyapu sekeliling kamar. Hanya ada kasur tipis tanpa alas, lemari kayu reyot dengan pintu miring, dan meja kayu kecil di sudut ruangan. Jauh dari kata nyaman, tapi setidaknya ada atap di atas kepala. Di luar, sayup-sayup terdengar teriakan anak-anak dan deru kendaraan yang tak sabar. Jakarta memang tak pernah tidur. Lagu di radio berganti ke suara berita. Robi tak terlalu menghiraukannya. Pikirannya masih berkutat dengan nasibnya. Baru saja ia kehilangan pekerjaan di pabrik tekstil di Tangerang. Krisis moneter benar-benar menghantam keras. Banyak perusahaan gulung tikar, termasuk tempatnya bekerja. Tabungannya tak seberapa, cukup untuk beberapa bulan ke depan dengan hidup sehemat mungkin. Ia membuka salah satu kardus. Isinya pakaian lusuh, beberapa buku kuliah yang tak sempat selesai, dan foto keluarga yang mulai menguning. Senyum tipis terukir di bibirnya saat melihat wajah ibunya. Ia jadi rindu masakan rumah, suasana hangat keluarga di kampung halaman. Tapi ia tak mungkin menyerah begitu saja. Ia harus bertahan di Jakarta, mencari pekerjaan baru, meraih mimpinya. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu mengagetkannya. "Masuk," sahut Robi sedikit ragu. Pintu terbuka dan seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah muncul. "Itu Bu Kos. Ini nak, saya bawakan teh hangat sama gorengan. Pasti kamu capek pindahan," ujarnya sambil tersenyum lembut. Robi merasa hatinya sedikit menghangat. Di tengah kerasnya Jakarta, masih ada orang yang peduli. "Terima kasih banyak Bu," jawabnya tulus. Bu Kos meletakkan nampan berisi teko kecil, 2 gelas, dan sepiring gorengan di atas meja plastik. "Jangan sungkan kalau butuh apa-apa ya nak, anggap saja rumah sendiri," katanya sebelum pamit keluar. Robi menuangkan teh ke dalam gelas. Uapnya yang hangat sedikit menenangkan pikirannya yang kalut. Ia mengambil sepotong gorengan tempe dan menggigitnya perlahan. Rasa gurih dan hangatnya seolah memberinya sedikit harapan. Malam pun tiba. Di tengah deru kendaraan dan sayup-sayup lagu sendu dari radio, Robi memandang langit-langit kamarnya yang kusam. Tahun 98 memang tahun yang sulit. Tapi di balik panasnya Jakarta dan kerasnya kehidupan, ia yakin akan ada secercah harapan. Ia harus berjuang, ia harus bertahan. Ini baru permulaan. Dingin malam merayapi kulit Robi, meski jendela sudah ia tutup rapat. Bau lembab kamar kos semakin pekat, bercampur samar dengan aroma debu kardus yang belum sepenuhnya hilang. Kegelapan menyelimuti seisi ruang, hanya sesekali diterangi kilatan samar lampu jalan yang menembus celah tirai usang. Suara kendaraan yang tadi ramai kini meredup, digantikan oleh sunyi yang justru terasa mencekam. Napas Robi terasa berat. Matanya yang berusaha terpejam justru terasa semakin awas. Halusinasinya menangkap setiap bayangan yang menari di dinding kusam. Tiba-tiba, krek! Suara gesekan kursi yang menyeruak dari sudut gelap kamar menembus gendang telinganya. Bulu kuduk Robi langsung berdiri. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah ke seluruh tubuhnya dengan panik. Matanya melebar, berusaha menembus pekatnya malam di sudut ruangan itu. Ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimutinya, bukan hanya dari angin malam, tapi seperti ada kehadiran lain di sana. "Malam pertama gue udah ngerasa aneh, kayak ada yang nemenin," bisik Robi lirih. Suaranya bergetar, tenggorokannya terasa tercekat, lidahnya keluh. Ia mencoba menelan ludah, tapi rasanya seperti menelan pasir. Robi merasakan ada sesuatu di sana, sesuatu yang mengawasi dalam kegelapan. Aroma anyir samar tiba-tiba menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Ia mencengkeram erat selimut tipisnya, tubuhnya menegang di atas kasur keras.
Suara gesekan kursi itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kreek, kreek. Seolah ada seseorang yang perlahan menarik kursi. Robi memejamkan matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk, halusinasi karena kelelahan. Tapi bau anyir dan hawa dingin itu terasa begitu nyata. Ia bisa merasakan matanya basah. Ketakutan mencengkeramnya begitu kuat, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa terbaring kaku dalam gelap, mendengarkan suara gesekan kursi yang semakin mendekat, merasakan kehadiran dingin yang semakin nyata di malam pertamanya di kamar kos sempit ini. Malam itu terasa abadi. Setiap detik adalah siksaan. Robi terbaring kaku, seolah menjadi tawanan kengerian yang tak kasat mata. Seolah sosok di sudut terus mengawasi, pergerakan samar namun kehadirannya terasa begitu nyata, mencekik setiap helaan napas. Bisikan-bisikan dingin terus menggerayangi telinga. Robi mencoba melawan rasa takut, merapal doa-doa yang dia ingat, tapi bibirnya terasa keluh, suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya lemas, tak berdaya di bawah tatapan dingin yang terus membakar dalam kegelapan. Waktu terasa berhenti, malam seolah tak memiliki ujung. Setiap suara kecil, gesekan tirai oleh angin ke dinding, derit kasur, terasa seperti petir yang menggelegar di telinganya. Robi hanya bisa menunggu, berharap pagi segera datang, membawa cahaya yang mengusir kegelapan dan segala kengerian yang bersembunyi di dalamnya. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena teror yang merasuk hingga ke sum-sum tulang. Perlahan, sangat perlahan, kegelapan mulai menipis. Cahaya samar mulai menyusup lewat celah jendela. Fajar telah datang, bisikan-bisikan itu menghilang, digantikan oleh suara kokok ayam sayup-sayup dari kejauhan. Napas Robi mulai teratur kembali meski masih terasa berat dan sesak. Tubuhnya terasa remuk redam, seperti habis bertarung dengan sesuatu yang tak terlihat. Tapi Robi masih terbaring, tak berani bergerak, memastikan bahwa kengerian itu benar-benar telah pergi. Saat cahaya pagi semakin terang, menerangi setiap sudut kamar kos yang kusam, barulah dia berani membuka mata sepenuhnya. Kamar itu tampak biasa saja, suram dan berdebu, tapi tidak ada jejak kehadiran mengerikan semalam. Dengan sisa tenaga, Robi bangkit dari kasur. Kakinya terasa lemas, langkahnya gontai. Robi berjalan menuju jendela, membuka tirai lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari pagi membanjiri kamar. Kehangatan sinarnya sedikit mengusir sisa-sisa dingin malam yang mencekam. Robi kembali terduduk lemas di tepi kasur, menatap nanar ke sekeliling kamar. Apa yang terjadi semalam? Apakah itu mimpi buruk yang terasa begitu nyata? Atau memang ada sesuatu di kamar ini? Rasa takut masih menyelimutinya. Hari itu berjalan lambat dan penuh kehati-hatian. Setiap sudut kamar kos Robi terasa mengawasi. Ia berusaha mengusir bayangan-bayangan malam dari benaknya, menyibukkan diri dengan menata barang-barang di kardus lusuh. Namun aroma anyir samar masih tercium sesekali, membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Siang menjelang sore, Robi memberanikan diri keluar kamar. Ia bertemu beberapa penghuni kos lain di lorong sempit. Dari sudut kamar lain nampak ada mahasiswa yang sibuk dengan buku-bukunya dan beberapa pekerja kantoran yang tampak lelah. Mereka menyambut Robi dengan senyum dan sapaan hangat. Sore itu, Robi duduk di teras kecil depan kos, menikmati kopi hitam murah yang baru ia seduh. Sugeng, seorang pria berkumis tipis yang baru beberapa bulan tinggal di sana, ikut bergabung. Mereka berbincang ringan tentang kehidupan di Jakarta, susahnya mencari kerja, dan harga-harga yang terus merangkak naik. "Kos di sini lumayan murah ya mas," kata Robi membuka percakapan. Sugeng mengangguk sambil menyesap kopinya. "Iya, lumayan, tapi ya ada-ada aja sih." Robi mengerutkan kening. "Ada-ada aja gimana mas?" Sugeng tampak ragu sejenak lalu berbisik pelan. "Sebenarnya saya sering dengar suara-suara aneh dari kamar mas." Robi terdiam, jantungnya kembali berdebar tak karuan. Ia berusaha tetap tenang. "Suara aneh, suara apa mas?" tanyanya dengan nada datar. "Ya, macem-macem," jawab Sugeng dengan ekspresi sedikit takut. "Kadang kayak ada yang narik kursi, gesek-gesek gitu. Kadang kayak ada yang bisik-bisik, tapi nggak jelas ngomong apa. Seringnya sih malam-malam." Mata Robi membulat sedikit.
Ia ingat jelas suara gesekan kursi dan bisikan dingin yang menerornya semalam. Jadi, ia tidak berhalusinasi. "Saya sih mikirnya ada penghuni lain di kamar itu," lanjut Sugeng tanpa menyadari keterkejutan Robi. Robi menelan ludah. "Mas dengarnya sudah lama?" "Lumayan," angguk Sugeng. "Sejak saya di sini kamar itu kosong sebelum Mas tempati. Beberapa penghuni lain juga pernah dengar. Cuma ya, namanya juga kos murah Mas. Kita nggak mau ambil pusing." Penjelasan Sugeng bagai pukulan telak bagi Robi. Jadi kamar ini memang berpenghuni. Bukan hanya perasaannya saja. Kengerian semalam bukanlah mimpi. "Mas Robi sendiri nggak dengar apa-apa?" tanya Sugeng menatap Robi dengan rasa ingin tahu. Robi berusaha tersenyum tipis, menyembunyikan ketakutan yang kembali mencengkeram. "Belum sih Mas, mungkin saya tidurnya terlalu nyenyak." Dalam hati, Robi bertanya-tanya, kenapa hanya dia yang diteror semalam? Apakah ada sesuatu yang menarik dari dirinya? Atau memang kamar itu memiliki penghuni yang baru menunjukkan diri padanya? Sore yang tadinya terasa hangat kini kembali diselimuti hawa dingin yang tak menyenangkan. Percakapan dengan Sugeng telah membuka tabir kengerian yang lebih dalam, membuat malam yang akan datang terasa jauh lebih menakutkan. Sejak percakapan sore yang membekas itu, malam bagi Robi bukan lagi sekadar pergantian hari. Kegelapan menjelma menjadi musuh yang mengintai. Setiap suara kresek kecil, setiap hembusan angin yang menyentuh tirai, kini terasa seperti bisikan ancaman. Untuk memerangi rasa takut yang terus menggerogoti, Robi mengembangkan rutinitas baru setiap malam. Begitu senja mulai merayap, ia akan menyalakan radio butut milik pemilik kos. Lagu-lagu slow rock 90-an yang sendu kini menjadi tamengnya, berusaha menenggelamkan suara-suara aneh yang mungkin kembali datang. Volume radio ia naikkan sedikit lebih tinggi dari biasanya, berharap melenyapkan bisikan-bisikan dingin yang menghantuinya. Selain itu, pintu kamarnya sengaja ia biarkan terbuka sedikit. Cahaya remang dari lampu lorong kos menjadi satu-satunya sekutu visualnya dalam kegelapan. Ia berharap dengan pintu terbuka, ia tidak akan merasa sendirian, terperangkap dalam teror di dalam kamar sempit itu. Setidaknya, ia bisa melihat sedikit pergerakan di lorong, mendengar samar obrolan penghuni lain, merasakan sedikit kehidupan di luar sana. Namun, rutinitas baru itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa takut. Justru, suara radio yang sayup-sayup di tengah malam terkadang menciptakan suasana yang lebih mencekam. Di antara lirik lagu yang melankolis, ia masih seringkali menangkap suara-suara aneh dari sudut kamarnya sendiri. Gesekan pelan, desahan samar yang seolah berbisik tepat di belakang punggungnya. Pintu yang terbuka pun tidak sepenuhnya memberikan rasa aman. Kegelapan di dalam kamar masih terasa pekat dan mengancam. Cahaya dari lorong hanya mampu menembus sebagian kecil ruangan, menyisakan sudut-sudut gelap yang menyimpan misteri dan ketidaknyamanan. Terkadang, bayangan yang bergerak di lorong justru membuatnya semakin paranoid, bertanya-tanya apakah sosok itu hanya bersembunyi di balik kegelapan, mengawasinya dari luar pintu. Setiap malam menjadi perjuangan untuk tetap terjaga, melawan kantuk yang menyerah pada teror. Robi seringkali terbangun tengah malam dengan jantung berdebar kencang, merasa ada sesuatu yang baru saja terjadi, meskipun radio masih terus memainkan lagunya dan pintu masih terbuka sedikit. Ia merasa seperti hidup di antara dua dunia, dunia nyata dengan suara radio dan cahaya lorong, dan dunia gaib yang mengintai dalam kegelapan kamarnya. Meskipun demikian, Robi terus melakukan rutinitas itu. Itu adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk sedikit mengendalikan rasa takutnya. Ia berharap dengan suara radio dan pintu terbuka, penghuni kamar itu akan merasa terganggu atau enggan mendekat. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa teror ini belum berakhir. Ia hanya menunda konfrontasi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dari suara radio dan secercah cahaya dari lorong. Suatu hari saat Robi sedang melakukan permintaan bapak kos, Debu langsung menyeruak saat Robi meraih bagian atas lemari kayu reyot itu. Bapak kos memang seringkali merepotkan dengan permintaan dadakan. "Lemari ini mau dipindah ke gudang nak, katanya mau dipakai buat anak kos baru," begitu kata beliau tadi pagi. Sambil berusaha mengangkat lemari yang terasa lebih berat dari dugaannya,
Tiba-tiba sesuatu terjatuh dengan bunyi klenting dari atas permukaannya yang tertutup taplak koran usang. Sebuah kunci usang tergeletak di lantai. Besinya tampak berkarat, namun ukirannya masih terlihat samar. Insting membawa Robi untuk mencobanya pada laci meja kecil di sudut kamar yang selama ini selalu terkunci. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat anak kunci itu masuk dengan pas dan berputar perlahan. Sebuah kunci usang tergeletak di lantai. Besinya tampak berkarat, namun ukirannya masih terlihat samar. Insting membawa Robi untuk mencobanya pada laci meja kecil di sudut kamar yang selama ini selalu terkunci. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat anak kunci itu masuk dengan pas dan berputar perlahan. Kriet! Laci itu terbuka, mengeluarkan bau kertas tua yang menusuk hidung, bukan tumpukan pakaian atau barang pribadi biasa yang ia harapkan. Di dalamnya berserakan buku-buku lama dengan sampul kulit yang mengelupas dan halaman-halaman berwarna kecoklatan. Judul-judulnya tampak asing. Di antara lembaran-lembaran novel yang lapuk, terselip sebuah foto. Seorang pria dengan wajah keriput dan tatapan mata yang kosong, dingin, seolah menembus langsung ke jiwanya. Ada aura misterius dan sedikit menakutkan terpancar dari sorot matanya. Apa ini peninggalan penghuni sebelumnya? Gumam Robi dalam hati. Firasatnya mengatakan ini bukan barang milik penghuni kos biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang terasa lebih. Di dasar laci, di bawah tumpukan buku, Robi menemukan sepucuk surat lusuh. Kertasnya menguning dan rapuh di bagian lipatan. Amplopnya sudah terbuka, seolah surat ini pernah dibaca berkali-kali. Misteri kamar ini terasa semakin pekat, dan Robi merasa tanpa sadar telah menggali lebih dalam ke dalam kegelapan yang selama ini mengawasinya. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Di bawah remang cahaya lampu kamar, Robi kembali membuka laci dan mengambil lipatan surat lusuh itu. Jari-jarinya bergetar halus saat merentangkan kertas yang rapuh. Matanya menyusuri barisan kata yang ditulis dengan tinta pudar. Aku tak tahan lagi. Lebih baik aku pergi. Napas Robi tercekat. Isi surat itu terasa dingin menusuk tulang. Seperti itu adalah surat terakhir, bisiknya lirih. Merinding menjalari seluruh tubuhnya. Kata-kata itu seolah menjadi kunci untuk memahami kengerian yang ia rasakan selama ini. Tak tahan, siapa pergi? Dan kemana pria di foto itu pergi? Tiba-tiba, pergerakan samar di depan pintu kamarnya menangkap perhatiannya. Bayangan gelap melintas begitu cepat, hanya sekilas, namun cukup untuk membuat jantung Robi melonjak. Bersamaan dengan itu, bau anyir yang samar seperti bau darah segar kembali menusuk hidungnya. Kali ini terasa lebih kuat, lebih nyata. Bau amis, kayak darah, batin Robi. Matanya memicing ke arah pintu yang sedikit terbuka. Suara radio yang tadinya menemaninya kini terasa sunyi dan tidak berarti di tengah kengerian yang kembali mencengkeram. Ia merasakan hawa dingin yang familiar menyelimuti kamarnya, bukan dari angin malam, tapi dari kehadiran lain yang tak terlihat. Ketakutan yang sempat mereda kini kembali menyeruak, kali ini lebih kuat dan lebih mencekam. Surat di tangannya terasa dingin dan berat, bayangan di pintu, bau darah, semuanya terasa begitu nyata, begitu mengancam. Robi merasa ada keterkaitan antara surat itu, pria di foto, dan teror yang menghantuinya. Ia tanpa sadar telah membuka pintu menuju sesuatu yang gelap dan berbahaya. Dengan jantung berdebar kencang, Robi memberanikan diri menoleh perlahan ke belakang. Suara radio yang tadinya menemani tiba-tiba terasa sunyi, tertelan oleh kengerian yang mencengkeram. Dan di sana, berdiri tepat di belakangnya, sosok pria yang ada di foto. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Matanya yang kosong di foto kini menatapnya tajam, namun kali ini dengan senyum dingin yang mengerikan. Napas Robi tercekat, tubuhnya membeku, tak mampu bergerak sedikit pun. Bau anyir darah kini menyeruak begitu kuat, hampir membuatnya muntah. Sosok itu memancarkan aura dingin yang menusuk tulang, membuat bulu kuduk Robi berdiri tegak. Senyum dingin itu semakin melebar, memperlihatkan ekspresi penuh kesakitan yang tak terperi. Mata kosong itu seolah menelanjangi jiwa Robi, mencari sesuatu di dalam dirinya. Robi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa terpaku di lantai. Ia hanya bisa terpaku menatap sosok mengerikan itu.
merasakan ketakutan yang melumpuhkan seluruh tubuhnya. Pria di foto itu ada di kamarnya, hidup, atau lebih tepatnya tidak hidup, dan senyum dingin itu ditujukan padanya. Malam ini, teror itu telah menjelma menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Terdengar bisikan pelan, "Kos ini milikku. Jangan tinggal sendirian di tempat misterius." Tonton kisah horor lainnya di channel Larut Malam.